Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya lanjutkan video ini, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erma Ayu Cahya Agustina. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Baik, di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Kaskul Anwar. Sekarang saya tinggal di Jalan Jayapura, RT 09, Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Di sini saya akan memberi tanggapan saya tentang kuliah menggunakan sistem e-learning atau biasa dikenal sekarang kuliah daring atau online ya. Di sini saya akan memberi tanggapan saya kuliah dengan menggunakan sistem e-learning. Baik, menurut pendapat saya atau tanggapan saya, kuliah menggunakan sistem e-learning ini ada beberapa faktor dan ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya alami, tinggal di desa yang jauh dari jaringan ataupun sinyal itu, kita kesulitan dengan sinyalnya. Bukan karena sistemnya, tapi kita kesulitan pada jaringan tersebut. Sebenarnya kuliah menggunakan sistem e-learning ini baik. Kenapa baik? Karena semakin lama perkembangan teknologi itu semakin canggih. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi yang ada, kita akan semakin ketinggalan jauh. Jadi menurut pendapat saya, menggunakan sistem e-learning ini baik. Karena menguji kita untuk tahu teknologi di masa yang akan datang. Kemudian juga kita sebagai calon tenaga pendidik, seorang calon tenaga pendidik itu harus mengerti tentang teknologi. Jadi jangan sampai kita ketinggalan teknologi yang ada. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi akan semakin canggih. Seperti itu. Sisi negatifnya, menurut pandangan saya itu terletak pada jaringan sinyal, karena yang berada di desa seperti saya terkadang kesulitan untuk mencari sinyal tersebut. Dan juga yang saya alami beberapa hari yang lalu, sistemnya itu yang sulit. Sistemnya yang mungkin kalau saya masuk itu ada tulisan disconnect gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya ada sisi baik dan buruknya kita menggunakan sistem e-learning tersebut. Kemudian bagaimana tanggapan kita tentang dosen memberi materi disampaikan di e-learning tersebut. Nah, kalau menurut saya sangat kurang efektif. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya sendiri kuliah tatap muka dengan dosen kadang masuk dalam pikiran kita itu setengah, mungkin ya setengah. Kadang kita memperhatikan dosen, kadang juga tidak memperhatikan dosen. Apalagi sekarang menggunakan sistem online, sistem e-learning. Kita diberi bahan, kita disuruh membaca, kita disuruh mempelajari sendiri. Seperti itu. Jadi menurut saya kurang efektif. Dan biasanya dosen ada yang ingin tatap muka langsung memakai aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu sendiri juga menurut saya kurang efektif. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk
Kemudian kita tatap muka, kita mendengarkan penjelasan dari dosen. Kemudian kita keluar karena jaringan yang susah atau sinyal. Jadi kita ketinggalan materi yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Jadi menurut saya pada pandemi ini belajar online itu sangat kurang efektif. Tapi saya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa tatap muka kembali seperti biasa, jadi pembelajaran bisa efektif. Kemudian tantangan. Tantangan dalam pembelajaran e-learning itu terletak pada jaringan juga, jaringan, kuota. Kalau kita tidak memiliki jaringan yang bagus, terkadang kita mau masuk aja susah, sulit. Apalagi kita mau absen. Nah, yang saya alami inilah yang tantangan yang sangat luar biasa. Kita mengikuti online, tapi kita mau masuk ke dalam sistem e-learning itu tidak bisa. Tidak bisanya karena jaringan kita sulit. Padahal kita sudah mencari jaringan yang baik, di tempat yang baik, tetapi terkadang memang cuaca ataupun mati lampu, angin, hujan itu mempengaruhi sistem jaringan kita ya. Jadi itu tantangan tersendiri. Kita mau absen, padahal waktunya sudah mau habis. Nah, di situ kita kesulitan. Itu tantangan sekali bagi kita seorang mahasiswa seperti itu. Kemudian apa solusi terhadap kuliah e-learning ini? Kalau saya sendiri, solusinya itu ada pada diri kita. Kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti kuliah online ini. Kita berharap dari kuliah online ini kita bisa belajar mandiri. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kita belajar itu harus memiliki kemauan yang tinggi. Kemauan yang tinggi, kalau kita tidak memiliki kemauan yang tinggi, kita akan kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Maka dari itu solusinya ya ada pada diri kita, dan semoga jaringan kita akan lebih baik ke depannya, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan terima kasih buat Bapak dosen sudah mengusahakan yang terbaik buat kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perkuliahan ini secara daring. Dan alhamdulillah sistem e-learning kita sekarang sudah diperbaharui, tidak seperti hari-hari yang lalu kita kesulitan masuk, kita disconnect, seperti itu. Kita harus memiliki jaringan yang bagus, tetapi tidak bisa. Beberapa hari yang lalu kan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sistem e-learning kita sudah diperbaharui, jadi kita lebih mudah untuk masuk dan kita insya Allah lebih efektif karena sudah diperbaharui. Dan semoga harapan saya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kuliah tatap muka seperti biasanya. Dan mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih buat Bapak Kasful Anwar atas bimbingannya. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.